Baik Bapak, selamat siang. Semoga Bapak dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farah Muzaki dengan NIM 24515070711148. Di sini saya akan menjelaskan kode yang telah saya buat dengan tugas SK01. Jadi langsung aja ke kode programnya. Yang pertama saya menulis kelas buku, di mana kelas buku ini terdapat beberapa atribut. Yang pertama itu ada string ID buku dengan tipe data string. Di sini ada final, artinya itu nilai ID buku tersebut tidak bisa diubah setelah objek itu dibuat. Selanjutnya ada judul buku dan penulis dengan tipe data string untuk menyimpan informasi buku. Selanjutnya ada boolean is dipinjam. Di sini berfungsi untuk menyimpan status, apakah status dipinjam atau tersedia. Oke, selanjutnya di sini ada konstruktor dengan nama variabelnya itu buku dengan memiliki beberapa parameter, yaitu string ID buku, judul buku, penulis, dan integer tahun terbit. Dan saya menulis di sini semuanya. Dan di sini juga is dengan nilai false, artinya itu saat buku itu dibuat maka statusnya itu tersedia, dan menampilkan print line yang menulis buku dengan ID, dis ID buku, dan berhasil dibuat. Dan selanjutnya itu ada saya membuat setter getter dari atribut yang telah dibuat di dalam awalnya itu modifier private, dan di sini memasukkan setter getter. Di sini terdiri dari 3 metode. Yang pertama itu metode tampil info buku untuk menampilkan informasi buku. Di sini saya menambahkan variabel status buku yang menampung status dari buku tersebut. Dengan kondisional, jika buku dipinjam maka status buku akan memprint dipinjam. Selanjutnya, jika buku tidak dipinjam atau else, maka status buku tersebut tersedia, dan memprint informasinya di sini. Oke, nextnya itu di metode pinjam buku, dimana metode ini untuk meminjam buku dengan kondisional. Jika buku tersedia, maka status is dipinjam akan diubah menjadi bernilai true. Selanjutnya ada metode mengembalikan buku, yaitu metode void kembalikan buku yang berisi jika buku sudah dipinjam maka status dipinjam akan bernilai false, dan artinya itu tersedia. Kalau yang dipinjam itu akan menghasilkan dipinjam. Oke, selanjutnya itu saya membuat kelas anggota. Kelas anggota memiliki 4 atribut di sini. Yang pertama atribut private final string ID anggota, sama dengan ID buku tadi yang menggunakan final untuk agar nilai ID tersebut tidak bisa diubah setelah objek itu dibuat. Selanjutnya ada saya menambahkan private static integer jumlah anggota sama dengan 0. Di sini atribut itu bersifat statik yang digunakan untuk menghitung jumlah anggota yang telah dibuat. Next, ini saya membuat constructor dengan namanya anggota yang memiliki atribut string ID anggota, string nama, dan string email, dan akan ngeprint anggota dengan ID berhasil dibuat. Selanjutnya itu saya membuat setter getter dari atribut yang telah dibuat tadi, yang awalnya modifier yang private akan di set agar bisa diambil. Dan di dalam kelas anggota ini
memiliki metode void tampilkan info anggota untuk menampilkan informasi anggota dengan ngeprint ID, nama, dan email. Selanjutnya itu saya membuat kelas public kelas transaksi pinjam. Sebelum itu saya juga mengimport library localDate untuk mengolah data tunggal. LocalDate ini berfungsi untuk tanggal pinjam dan tanggal kembali buku tersebut. Yang pertama itu saya membuat atribut ID, anggota, buku, tanggal pinjam, tanggal kembali, dan selesai. Tanggal pinjam dan tanggal kembali di sini menggunakan tipe localDate. Yang pertama itu ID transaksi yang bersifat final, tidak dapat diubah. Terus atribut anggota transaksi dengan tipe data anggota yang digunakan untuk menyimpan data anggota melakukan transaksi. Selanjutnya ada buku dengan tipe data buku di sini untuk menyimpan data buku yang ingin dipinjam. Di sini juga ada atribut private boolean untuk status transaksi buku tersebut. Next, di sini ada constructor dengan nama variabelnya itu transaksi pinjaman dengan parameter string ID boolean selesai sama buku. Nah, di sini juga yang localDate tadi dengan keterangan yang ditugas itu peminjaman hanya bisa seminggu, jadi pengembaliannya tuh seminggu. Jadi pada kembali kita menambahkan plus D dengan argumen 7, yaitu 7 hari. Saya tuh menambahkan setter getter dari atribut yang telah dibuat yang awalnya private. Next itu membuat metode tampilkan informasi untuk menampilkan informasi transaksi ini. Yang pertama, saya menambahkan variabel status untuk menampung status transaksi. Ada kondisional di mana untuk menentukan transaksi apakah selesai dengan bernilai true atau belum dengan nilai false. Jika statusnya selesai, jika isnya itu bernilai true, maka status transaksi akan selesai, dan else jika bernilai false, maka status transaksi itu belum selesai, dan menampilkan informasi tersebut dengan ngeprint ID sama status. Yang selanjutnya itu saya membuat kelas perpustakaan, yang dimana di sini menggunakan static dan modifiernya private. Yang pertama itu atribut list buku yang bertipe data array dengan panjangnya itu di sini 10. Selanjutnya ada atribut list anggota bertipe array anggota yang panjangnya juga 10, dan transaksi tipe data array transaksi pinjam dengan panjang itu juga 10. Next ada jumlah buku, jumlah anggota, jumlah transaksi itu untuk menghitung jumlah dari setiap buku, anggota, dan transaksi. Yang pertama itu terdapat metode static void tambahkan buku dengan parameter buku. Di sini terdapat kondisional, jika jumlah buku kurang dari 10 maka buku akan ditambahkan ke dalam list buku, yang dimana menjalankan list buku jumlah buku sama dengan buku untuk menambahkan buku ke dalam array si list buku tadi. Dan
akan ngeprint buku dengan ID dan berhasil ditambahkan. Ini dengan jumlah plus untuk menambahkan jumlah buku. Dan else jika ini tidak jika tidak sesuai dengan conditional if-nya, maka akan ngeprint daftar buku sudah penuh. Selanjutnya ada method public static void, tambahkan anggota dengan parameter anggota bertipe data anggota, yang dimana terdapat kondisional jika jumlah anggota kurang dari 10, maka anggota ditambahkan dalam list anggota yang menjalankan menambahkan anggota ke dalam array list anggota, dan akan ngeprint anggota dengan ID get ID anggota berhasil ditambahkan, dan jumlah anggota plus untuk menambahkan jumlahnya. Jika tidak sesuai sama dengan yang di atas, maka daftar anggota sudah penuh. Selanjutnya ada method static void pinjam buku dengan parameter ID buku dan ID anggota dan ID buku yang bertipe data string. Di sini terdapat kondisional pertama, yaitu jika jumlah transaksi lebih sama dengan 10, maka akan menampilkan print daftar transaksi sudah penuh dan menghentikan proses karena ada returnnya. Selanjutnya saya mendeklarasi beberapa variabel. Yang pertama, variabel cari buku dengan tipe data boolean bernilai false, cari anggota yang bertipe data boolean bernilai false, dan berhasil dipinjam juga bernilai false. Selanjutnya juga mendeklarasi variabel simpan indeks buku dengan tipe data integer. Di sini nilainya -1. Guna dari simpan indeks variabel ini itu untuk menyimpan indeks buku yang dipinjam. Karena kan di sini pakai array, jadi butuh indeks. Di sini juga melakukan looping untuk mencari anggota ID yang sudah mencari anggota ID yang sesuai gitu, dimana dimulai dari 0 sampai dari kecil dari jumlah anggota. Terus memiliki kondisional jika ID anggota sama dengan anggota ID anggota sama dengan ID anggota yang ada di list anggota, maka cari anggota itu bernilai true dan anggota ditemukan. Di sini juga ada looping untuk mencari buku dengan ID yang sesuai, dimana loopingan itu mulai dari 0 sampai dengan jumlah buku, sama kayak hampir sama dengan yang di atas. Jika ID buku itu sama dengan ID yang ada di list, maka akan bernilai true. Di sini juga ada simpan indeks buku sama dengan i untuk menyimpan indeks buku yang dipinjam. Dan terdapat kondisional jika buku tidak sedang dipinjam, maka akan bernilai true dan buku berhasil dipinjam. Next, di sini juga ada beberapa kondisi yang sesuai dengan di sini ada beberapa kondisi yang dijalankan sesuai dengan kondisi untuk menampilkan perintilan ini. Yang pertama itu jika anggota tidak ditemukan, di sini menggunakan variabel cari anggota. Bila tidak ditemukan, maka akan ngeprint anggota ID tidak ditemukan. Terus jika buku tidak ditemukan, maka akan ngeprint buku dengan ID buku tidak ditemukan.
Di sini juga ada kondisional di mana jika anggota dan buku ditemukan dan berhasil dipinjam, maka akan membuat objek transaksi baru dan menambahkan jumlah buku dengan di sini ada jumlah transaksi plus dan akan jalankan baris selanjutnya itu ngeprint transaksi dengan ID T, jumlah transaksi berhasil dibuat. Dan else if jika anggota ditemukan, buku ditemukan tetapi tidak berhasil dipinjam, maka akan ngeprint buku dengan ID tidak untuk dipinjam. Selanjutnya ada metode public static void, kembalikan buku dengan parameter ID transaksi dengan data type string. Di sini saya mendeklarasi variabel cari transaksi dengan tipe data boolean yang bernilai false. Dan juga terdapat looping yang dimana mulai dari 0 sampai dengan kecil dari jumlah anggota. Dan terdapat kondisional di mana jika ID transaksi sama dengan ID transaksi yang ada di list transaksi, maka cari transaksi ini bernilai true dan transaksi ditemukan. Dan jika transaksi ditemukan, akan melanjutkan baris selanjutnya untuk mengubah status buku yang dipinjam menjadi tersedia. Di sini menggunakan terdapat argumen false. Dan di sini juga list transaksi dengan panjang i set is selesai yang berargumen true akan mengubah status menjadi selesai dan ngeprint transaksi jumlah ID transaksi buku dengan ID berhasil dikembalikan. Jika loopingan ini tidak sesuai, maka akan menampilkan transaksi dengan ID tidak ditemukan. Selanjutnya itu metode untuk menampilkan semua buku, anggota, dan transaksi. Di mana metode yang pertama itu untuk tampilkan semua buku dengan itu ngeprint daftar buku, dan untuk mencarinya itu menggunakan loopingan yang dimulai dari 0 sampai dengan kecil dari jumlah buku. Dan di sini menulis list buku dan tampilkan info buku. Untuk menampilkan informasi buku sama dengan info buku, di sini jumlah tampilkan semua anggota sama, tapi bedanya itu di nama dari metodenya. Di sini awalnya metodenya tampilkan info buku, di sini anggota, dan yang terakhir itu transaksi. Dan kita ke metode main. Metode main ini sesuai dengan template yang ada di Brown, maka saya akan langsung menyalinnya, dan apabila di run akan menghasilkan seperti ini: tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4, tahap 5, tahap 6, tahap 7, tahap 8, tahap 9, tahap 10. Baik Bapak, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih Bapak, terima kasih atas waktunya.